Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan Ustaz. Ini sebenarnya apa sih konsekuensi kita kalau kita salah ataupun tidak tahu kalau di mana Allah yang tepatnya, dan apakah ini ada yang bilang kalau ini ranah khilafiyah Ustaz. Jadi mohon dimaklumi kalau misalkan ada perbedaan begitu Ustaz. Sebetulnya Pak, sebelum datangnya Abul Hasan Al-Asy'ari, demikian pula kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah, belum ada perbedaan di antara para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in tentang keyakinan Allah di atas arasy. Tapi ketika muncul kelompok-kelompok ahlul kalam seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah yang berbicara tentang Allah dengan akal pikirannya, mulailah muncul keyakinan-keyakinan seperti itu. Makanya tidak ada satupun asar-asar yang sahih dari para sahabat yang mengatakan Allah di mana-mana. Walaupun dibawakan oleh sebagian orang-orang di zaman sekarang, tapi semua sanad-sanadnya terputus, semua tidak ada asalnya. Ya, dusta atas nama Abu Bakar dan yang lainnya. Dan sudah kita sebutkan tadi keyakinan para sahabat, diantaranya Abdullah bin Mas'ud, diantaranya Zainab bintu Jahash, demikian pula sahabat yang lainnya, diantara Abdullah bin Umar dan yang lainnya, yang menunjukkan bahwasanya itu menjadi sebuah kesepakatan di antara mereka. Makanya khilafiyah ini muncul setelah terjadinya ijma. Khilafiyah ini muncul setelah terjadinya apa? Ijma. Maka kalau ada khilaf setelah ijma boleh enggak Pak? Tidak boleh. Karena menyelisih ijma boleh tidak? Tidak. Haram. Imam Syafi'i dia berhujah dengan surat An-Nisa untuk mengatakan bahwasannya ijma itu hujah. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, maksudnya kata Imam Syafi'i itu ijma mereka, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya itu, dan kami akan bakar ia dengan neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Maka dari itu ya akan Islam, ya, orang yang meyakini bahwa Allah berada di mana-mana berarti dia sudah bertabrakan dengan ijma kaum muslimin, ijma salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun klaim sebagian orang bahwa ini khilafiyah, saya katakan khilaf itu muncul setelah munculnya para ahlul kalam. Sebelum itu tidak ada khilaf. Iya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini ada satu lagi Ustaz. Ini ada yang mengatakan boleh di belakang subhat nih Ustaz. Ada yang mengatakan ini ada juga dalil yang mengatakan Allah tuh ada juga di bumi, dengan dalil dari hadis Bukhari Ustaz, yang sesungguhnya apabila salah seorang kalian berdiri dalam sholat, maka ia sesungguhnya berbincang-bincang dengan Robnya atau Tuhannya yang ada di antara dirinya dan kiblatnya. Oleh karena itu jangan ia meludah ke arah kiblatnya, tetapi meludahlah ke kiri atau ke telapak kakinya. Ini mengatakan beliau bahwa Allah itu ada di bumi berhadapan dengan yang sholat. Hadis itu berbunyi begini, ya, idza shalla ahadukum fa innallaha qibala wajhihi. Apabila seseorang dari kalian sholat, maka sesungguhnya Allah berada di hadapannya. Perhatikan kata-kata di hadapannya. Kalau anda sedang menghadap matahari, matahari di depan anda, apakah berarti matahari itu ada di depan anda? Hah? Tidak. Coba antum hadapkan diri antum ke matahari di waktu pagi, matahari itu di depan anda. Terus apakah anda punya keyakinan bahwasanya matahari itu di sini di bumi? Kalau anda punya keyakinan seperti itu, mungkin anak SD lebih pintar dari anda. Iya. Tidak bertabrakan. Karena Allah berada di depan kita, tapi Allah bersemayam di atas arasy-Nya, dan Allahu ala kulli syai'in qadir. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ini mungkin waktunya untuk tanya jawab. Untuk tanya jawab kita serahkan ke Afani, Pak. Silakan, Pak. Alhamdulillah, telah jelas dan dahsyat bahwa penjelasan dari Ustadz tadi di dalam sesi materi. Sebelumnya Ustadz ada syubhat nih Ustadz, kalau saya boleh tanya sebelum masuk ke tanya jawab.
ada orang tokoh masyarakat mengaku ahlus sunnah Ustadz, tapi dia juga tidak menyarankan bahwa nggak usahlah tahu Allah di mana. Yang penting masyarakat itu dapat beramal ma'ruf nahi mungkar. Pendapat Ustadz gimana? Dia mengaku seorang ahlus sunnah Ustadz. Iya. Pertama, masalah-masalah yang sifatnya akidah dan itu sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin, kita tidak boleh menganggap remeh. Selama itu menjadi sebuah keyakinan para sahabat, para tabi'in, dan itu menjadi sebuah ijma' dan kesepakatan mereka, tidak boleh kita menganggap remeh. Karena buktinya para ulama terdahulu ya mengingkari orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa Allah berada di mana-mana. Termasuk yang mengingkari siapa? Tadi saya sebutkan Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab apa? Al-Ghunyah. Beliau mengingkari perkataan orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Yang kedua, namun tentunya kita sebagai ahlus sunnah disifati oleh Syekhul Islam, ahlus sunnah a'rafun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalqi. Ahlus sunnah itu orang yang paling mengenal kebenaran dan yang paling menyayangi manusia. Maka ahlus sunnah berpikir bagaimana menebar kasih sayang kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan akidah ahlus sunnah. Terkadang kita dakwahi dengan penuh kelembutan, kita dakwahi mereka dengan hujah, ya, kita dakwahi mereka dengan ilmiah, sebagaimana dahulu Rasulullah mendakwahi kaum musyrikin, ya Quraisy misalnya, dengan kelembutan. Jangankan sesama orang Islam, kepada kaum Quraisy aja musyrikin lembut Rasulullah, apalagi sesama umat Islam. Yang kita lihat banyak di antara mereka tidak tahu, tidak faham karena adanya syubhat di kepala-kepala mereka. Maka pada waktu itu kita fahamkan dengan sabar, kita tegakkan hujah kepada mereka dengan harapan supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada keyakinan yang benar, yang hak, yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, di sini ya, menghadapi orang seperti ini, kita katakan bahwasanya perkataan Pak Kiai itu yang mengatakan udahlah kita nggak perlu mempermasalahkan, ya Allah di mana kek terserah, yang penting kita sudah Islam. Kita katakan maaf, ulama terdahulu kok mempermasalahkan ya. Imam Abu Hanifah mempermasalahkan, Imam Abdullah bin Mubarak mempermasalahkan, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani bahkan mempermasalahkan itu dan menganggap ini adalah keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah mereka tidak lebih faqih? Tetap Pak, bukan berarti dalam hal ini kita bersikap arogan, tidak. Bukan berarti kita dalam hal ini kita mudah memvonis orang, tidak. Karena banyak orang berkeyakinan seperti itu karena ketidaktahuan, kebodohan dan yang lainnya, atau karena banyaknya syubhat. Maka kewajiban kita adalah hilangkan dulu syubhat-syubhat mereka. Ya, yang jelas perkataan Kiai itu ya perlu ditimbang dengan perbuatan para ulama terdahulu. Makanya Imam Al-Barbahari berkata, "Fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fala ta'jalan." Imam Al-Barbahari ini wafat pada tahun 327 Hijriah. Beliau berkata dalam kitab Syarh Sunnah, "Lihatlah oleh kalian, semoga Allah merahmati kalian, semua orang yang kamu dengarkan perkataannya di zaman kalian itu, jangan tergesa-gesa untuk menolak atau menerima. Hatta tanzura fi, sampai kamu lihat dulu, hal takallamu fihi ashabu Rasulullah, adakah dahulu para sahabat yang mengucapkan itu? Au ahadu minal ulama, atau seorang ulama terdahulu?" Jadi kalau kita mendengar ada orang mengucapkan sesuatu, kata Imam Al-Barbahari, jangan langsung ditelan, tapi lihat ada enggak sahabat terdahulu yang mendahului ucapan seperti itu. Ada enggak ulama terdahulu yang sepakat dengan sesuai dengan pendapat dia. Ternyata kita dapati tidak ada yang sesuai. Maka menjadi pertanyaan besar, lalu siapa yang lebih faqih?
Para sahabat kah atau orang itu? Tidak mungkin kita menyalahkan generasi yang mulia, generasi yang diutamakan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Meskipun Ustadz orang ini mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah, tetap harus ditimbang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang benar, Ustadz ya? Ya, walaupun dia mengatakan saya mengikuti Rasulullah, tapi kalau ternyata ucapannya tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, tetap kita tidak setuju dengannya. Namun tentunya kita berusaha untuk menyampaikan nasihat yang baik kepadanya. Ya, Allahu a'lam. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Reda, kita buka tanya jawab Ikhwan seperti biasa ya. Iya, ini untuk yang Ikhwan diingetin lagi apa nih? Untuk Ikhwan kita ingatkan lagi, pertanyaannya boleh langsung. Kalau untuk akhwat, pertanyaannya dikumpulkan di kotak yang ada di bagian akhwat. Untuk Ikhwan boleh langsung. Namun pertanyaannya harus sesuai dengan tema supaya kita bisa menggali lebih dalam dengan tema kita hari ini. Oke, pertanyaan dibuka. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Sebutkan nama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang hadis jariyah yang menyebutkan Aina Allah. Pertama, ada yang memahami hadis ini termasuk hadis ahad, Ustaz. Apa? Hadis ahad. Hadis ahad. Ya. Kedua, ternyata ada hadis lain yang bukan riwayat dari hadis berbeda dari hadis jariyah ini yang menyebutkan bersyahadat. Jariyah juga tapi bersyahadat atas hidunallah. Saya lupa apa? Atas hadunallah gitu, Ustaz. Bersyahadat artinya jariyah ini tidak menyebutkan bahwa Allah ada di arasy. Jariyah ini menyebutkan bahwa dia bersyahadat, Ustaz. Kenapa begitu? Karena alasan pemahaman ini bahwa tidak mungkin Rasulullah SAW mengislamkan seseorang dengan pertanyaan Aina Allah. Islamnya seseorang ini harusnya adalah bersyahadat gitu, Ustaz. Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid di jilid 1 halaman 8 mengatakan, wa kama anna ahla sunnati wal jama'ati yaqbaluna al-ahadits al-ahad fil ahkam. Sebagaimana ahlu sunnah wal jamaah menerima dan meyakini hadis ahad dalam masalah hukum, mereka pun menerima dan meyakini hadis ahad dalam masalah akidah. Ini ijma' seluruh ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Makanya seluruh ahli hadis menerima hadis ahad dalam masalah akidah dan menetapkan akidah dengan hadis-hadis ahad. Dan ini tidak ada perbedaan di antara para ulama. Dalil dari Al-Quran, dari hadis yang menunjukkan wajibnya menerima hadis ahad banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman, ya, dalam surat At-Taubah ayat 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidaklah selayaknya kaum mukminin semuanya pergi ke medan perang, tapi hendaklah di antara kaum muslimin ada taifah yang mereka tafakuh dalam agama, agar mereka pulang kepada kaumnya dan memberikan peringatan kepada mereka agar mereka waspada. Ya, Allah mengatakan hendaklah kaum mukminin jangan semuanya pergi ke medan perang, tapi ada taifah kaum muslimin yang menuntut ilmu nanti akan memberikan peringatan kepada kaumnya. Imam Bukhari mengatakan kata taifah itu masuk padanya 1 dan 2 orang. Ahad. Iya. Berarti Allah mengatakan orang yang menuntut ilmu hendaklah ia kembali kemudian memberikan peringatan kepada kaumnya. Ini menunjukkan bahwa hadis ahad hujah. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik dengan membawa berita, maka hendaklah kamu periksa dengan teliti. Allah mengatakan, kalau yang datang orang fasik, walaupun satu orang, wajib diteliti. Tapi kalau yang datang itu bukan orang fasik alias orang yang bertakwa, maka tidak perlu diteliti. Kata Ibnu Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan wajibnya menerima khobar ahad. Iya. Di antara hadis Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal seorang diri kemana? Ke Yaman. Mengajarkan apa? Akidah. La ilaha illallah. Rasulullah bersabda, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Hai Mu'adz, kamu akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. Maka hendaklah yang pertama kali kamu ajarkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Di sini Mu'adz bin Jabal sendiri. Iya. Dan ini menunjukkan wajibnya menerima hadis ahad yang sahih, Dan ini menjadi sebuah kesepakatan seluruh ulama. Yang menolak hadis ahad hanyalah firqah-firqah seperti Mu'tazilah, demikian pula Asy'ariyah. Mereka mengatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah. Dan ini pendapat yang tidak ada pendahulunya dari kalangan sahabat, baik tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Bahkan ini bertabrakan dengan ijma' Ahlussunnah seluruhnya, bahwa hadis ahad wajib diterima dalam masalah akidah maupun hukum. Perhatikanlah, dalam riwayat hadis itu tidak boleh mengambil satu riwayat buang riwayat yang lain, Pak. Ini adalah merupakan gaya orang Yahudi kalau seperti itu. Orang Yahudi itu membuang sebagian ayat, menerima sebagian ayat. Sebagian ayat yang sesuai hawa nafsunya diterima, yang enggak sesuai ditolak. Sementara riwayat yang menyebutkan Allah berada di langit, sahih, riwayat Muslim dalam sahihnya. Maka kita katakan riwayat itu tidak bertabrakan, tapi saling melengkapi. Makanya ya tata cara pemikiran seperti tadi dengan mengatakan, tapi kan dalam riwayat yang lain tidak ada lafaz itu, tapi dalam riwayat Sahih Muslim ada. Wal muthbit muqaddam 'alan nafi, dan kaidah mengatakan yang menetapkan ada lebih dahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Dan perawi-perawi yang menyatakan ada pun juga thiqat, ya, perawi-perawi yang thiqah. Paham tidak, Pak? Iya. Cukup, Pak. Saya khair, Ustaz. Jazakallah. Ada lagi, Pak nih? Ini ada dari Mas Yopi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, Rasulullah SAW pernah bermunajat di Sidratul Muntaha. Ya, bukan berarti bahwa Allah ada di tempat itu gitu. Terus kita hubungkan lagi dengan munajat Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur. Dan gimana kurang dengar? Ya, tadi Rasulullah SAW bermunajat di Sidratul Muntaha. Tidak berarti Allah berada di tempat itu. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam yang bermunajat di Bukit Tur, dan Nabi Yunus di perut ikan bermunajat kepada Allah. Bukan berarti Allah berada di tempat itu. Jadi menandakan ada sebagian orang yang berpendapat bahwa Allah itu tidak ada di suatu tempat gitu. Bagaimana ini Pak Ustaz? Saya yakin itu pendapat pribadi dia. Saya tahu orangnya, bahwa katanya Rasulullah Isra Mi'raj ke langit ke-7 Sidratul Muntaha itu tidak menunjukkan Allah berada di sana. Sebagaimana Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina, bukan berarti Allah berada di sana. Saya katakan ini pendapat pribadi dia dan tidak pernah didahului oleh para ulama sebelumnya. Bahkan kalau kita ubek-ubek buku manapun dari ulama salaf terdahulu, tidak ada satupun yang memahami demikian. Ya, tahukah Anda, para sahabat sampai-sampai berselisih ketika Rasulullah naik ke langit ke-7 itu ngelihat Allah apa enggak? Berselisih para sahabat. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah melihat Allah. Aisyah mengatakan tidak.
Bahkan Aisyah mengatakan, aku langsung bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Ketika engkau Isra Mi'raj itu ke langit, engkau melihat Tuhanmu tidak? Kata Rasulullah, nurun anna arah, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Sedangkan dalam riwayat hadis yang disebutkan yang sahih, Rasulullah SAW, hijabuhu nur, hijab Allah itu cahaya. Kenapa para sahabat berbeda pendapat? Apakah Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu melihat Allah atau tidak? Karena mereka punya keyakinan bahwasanya Rasulullah pergi ke sana bertemu dengan Allah. Dan ini keyakinan para sahabat, sampai-sampai mereka berselisih karena itu. Karena masalahnya, apakah Rasulullah waktu itu melihat Allah apa tidak? Aisyah mengatakan tidak, karena Rasulullah sendiri mengatakan nurun anna arah, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Berarti cahaya yang maksud di sini adalah hijabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam riwayat Muslim, hijabuhu nur, hijab Allah itu cahaya. Kalau Allah membuka hijabnya, maka akan terbakar seluruh yang Allah lihat di muka bumi ini, di alam semesta ini. Maka dari itulah yang dia katakan itu pasti dari koceknya sendiri. Yang dia katakan itu pasti adalah dari pendapatnya sendiri, yang tidak ada satupun ulama terdahulu yang memahami demikian. Mana yang lebih kita percaya, para sahabat atau orang itu? Tentu para sahabat lebih kita yakini dan lebih kita percayai. Ya, Allahu a'lam. Masya Allah. Beda, semakin oke nih dak pertanyaan. Ini orang itunya bukan Ahyopi sendiri kan? Jangan dia. Pertanyaannya pelan-pelan tapi pasti nih, Ustaz. Masya Allah. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Bapak, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya. Sebutkan namanya dulu, Bapak. Saya Fahmi, Ustaz, Jakarta. Gini, tadi kan ada Ustaz menjelaskan bahwa boleh jadi orang yang menolak akidah atas langit itu karena masih ada syubhat yang bercokol pada pemahaman mereka. Begini, kami itu pernah diskusi dengan orang yang punya pemahaman seperti itu, tapi ujung-ujungnya mereka malah mengkafirkan kami dan memprovokasi orang kebanyakan bahwa itu adalah ajaran Wahabi katanya. Wahabi. Nah, pertanyaan anak-anaknya Mang Wahab ya. Nah, pertanyaan saya begini, kalau misalnya mendakwahi orang yang seperti itu bahkan cenderung mengkafirkan, bagaimana caranya? Dan kedua, bagaimana supaya orang-orang kebanyakan kayak kami ini yang baru belajar nggak sampai kena gampang sekali mengkafirkan orang kayak gitu, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya, antum harus betul-betul mempelajari secara mendalam tentang dalil-dalil dan hujah dan perkataan para ulama yang banyak. Iya, antum bisa buka yufid.com, cari Allah bersemayam di atas arash. Di situ disebutkan hujah-hujahnya, dalil-dalilnya dan bantahan-bantahannya. Antum baca bukunya Ustadz Firanda yang berbicara tentang Allah bersemayam di atas aras, panjang pembahasan beliau dan bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Nah, kalau antum baca itu secara mendalam, sudah menguasai semuanya, ya antum kirimin surat kaleng ke kiai itu, ya temparin kaleng, ping, pelentang, pelentung gitu. Ya. Biar dia faham hujah-hujahnya. Ya, Allahu a'lam. Reda, hadiahnya mana, Dak? Gimana deh? Nggak ada hadiahnya ya? Hadiahnya ini agak susah nih memberikan. Oke. Mungkin nanti yang bertanya silakan ketemu di depan apa nih? Oke, Ustadz ada lagi yang mau bertanya, Ustadz, dari Ikhwan. Setelah itu insya Allah kita akan membacakan pertanyaan dari akhwat. Silakan Mas Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ilmi, Ana mau bertanya dalam hadis Muslim yang sempat Ustadz paparkan di awal-awal tadi, tentang Nabi bertanya kepada budak ya Ustadz ya. Nah, ada berpendapat bahwa itu sekedar pertanyaan Nabi untuk budak untuk membebaskannya. Apakah ada pendapat asar dari sahabat tentang di mana Allah itu berada, Ustaz, atau ada
cukup hadis itu untuk sebagai hujah? Terima kasih. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum paham. Ya, jadi kayaknya hadis yang jariyah tadi itu dianggap untuk Nabi itu ingin membebaskan budak saja gitu. Jadi tidak sebagai hujah yang kuat untuk seluruh umat. Mas, kalau cuma pengen ngebebasin doang sih, ya Rasulullah mudah aja, bebaskan aja. Lagian kan yang namanya membebaskan budak tidak disyaratkan harus muslim. Tinggal Rasulullah bilang aja ke majikannya, udah bebaskan aja, selesai. Itu pun sah tidak. Tapi Rasulullah bertanya tentu karena Rasulullah ingin mengetahui bagaimana wanita ini. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Siapa aku? Engkau Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "A'tikha," merdekakan dia karena ia seorang mukminah. Ya. Perhatikan kata-kata ini. Di mana Rasulullah SAW, ya, kejadiannya adalah seorang sahabat mengadu ke Rasulullah dan mengatakan bahwa ia marah sekali sama si wanita, budaknya ini, sampai ditempelengnya si budak wanita ini. Bagaimana ya Rasulullah, saya sudah menempeleng dia, mendolimi dia. Maka Rasulullah memanggil, coba panggil si wanita itu. Iya. Makanya perkataan dia mengatakan, itu kan Rasulullah hanya untuk memerdekakan saja. Jadi hanya karena untuk memerdekakan Rasulullah nanya-nanya seperti itu, nggak ada manfaatnya begitu. Jadi perkataan pertanyaan Rasulullah, di mana Allah, siapa aku, semua itu tidak ada manfaatnya. Subhanallah. Emang kayak ente bercanda-bercandaan. Rasulullah SAW orang yang paling mempraktekkan firman Allah, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan mereka orang-orang yang berpaling dari sesuatu yang sia-sia. Kan itu sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman itu berpaling dari yang sia-sia. Bagaimana Anda katakan bahwasanya ucapan itu hanya sia-sia saja, tujuannya hanya untuk memerdekakan saja? Inilah Pak, ya. Sebetulnya ini hanya sebatas dalih untuk mengikuti hawa nafsu saja. Itu sih cuma gini. Padahal sebetulnya sudah jelas di mata dia bahwa Rasulullah bertanya kepada yang budak ini, di mana Allah. Nah, Adapun tadi ikhwan tadi bertanya apakah ada atsar dari sahabat, tadi udah dijelaskan Ustaz, yang dari Abdullah bin Mas'ud, dari Zaid. Iya, sudah disebutkan atsar-atsar sahabat, Pak. Bapak tadi tidur nggak, Pak? Nggak tidur kan? Baik, silakan tadi. Oke, Masya Allah, jazakallah khairan. Ustadz, kita buka pertanyaan dari akhwat. Ini ada pertanyaan yang cukup menggelitik nih Ustadz. Jika Allah turun di saat sepertiga malam terakhir, dan pertanyaannya saya gabungkan dengan, ada juga yang bertanya begini, dunia itu bulat Ustadz. Kalau pada saat sepertiga malam Allah turun di Indonesia, lalu bagaimana Allah bisa sama katanya Allah di atas langit, tapi Allah juga turun di Amerika misalnya, atau di belahan dunia lain? Terima kasih Ustadz. Memang kalau kita pikirin pakai akal, kayaknya begitu Pak. Iya tidak? Sepertiga malam pertama di Indonesia, pas udah pagi sepertiga malam di sono. Wah, berarti Allah di langit dunia terus dong, nggak balik-balik, nongkrong aja begitu. La ilaha illallah. Sama dengan sabda Rasulullah ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna ila aina tajri hadhi syams, tahukah kalian kemana matahari ini berlari? Kata para sahabat, Allah dan Rasul lebih tahu. Innaha tajri li mustaqarrilah tahtal arsh, sesungguhnya matahari ini lari ke tempat mustaqarnya di bawah arash. Lalu ia pun sujud kepada Rabbnya. Lalu kemudian Allah pun berfirman, terbitlah kamu, ya, dari timur. Dia pun kemudian terbit. Coba pikirin sama antum, kalau dengan akal-akalan tadi, hadis ini nggak masuk di akal kayaknya Ustaz. Bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa ia pergi ke mustaqornya, kemudian ia sujud?
kayaknya kalau di sini tenggelam, di sono nggak tenggelam deh, kapan sujud ya? Ya, akhi, ini masalah gaib, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Yang menciptakan waktu siapa? Allah. Allah mampu tidak untuk mengatur sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Mudah, bagi Allah mudah. Kalau Anda beriman bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, saya yakin pertanyaan itu sudah terjawab. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sedangkan akal kita lemah. Kita ini Pak, mau mikirin yang gaib itu susah loh Pak, susah. Ya, mikirin yang gaib. Saya berikan permisalan. Kalau mobil kekuatannya 2 ton, dikasih 10 ton gimana Pak? Pejret, hancur. Akal pun demikian. Akal punya keterbatasan. Kemudian memikirkan sesuatu yang tidak terbatas, dan Allah tidak terbatas. Hancur akal kita Pak, dan tidak akan terpikirkan oleh akal kita. Jangan jauh-jauh deh Pak, banyak sekali hal-hal yang dikabarkan oleh Allah, kalau kita pikir-pikir akal kita nggak masuk di akal Pak. Tentang adanya adab kubur, masuk di akal nggak tuh? Jangan jauh-jauh deh, setiap malam antum bermimpi, gimana tuh secara akal mimpi tuh gimana ya? Iya, kok bisa bertemu dengan antum, bisa jalan-jalan ke Amerika tanpa paspor? Ya, kok bisa ya bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia terkadang? Coba antum pikirkan dengan akal antum. Gak ketemu tuh, gimana ya? Secara akal kayaknya gak. Makanya Pak, dalam masalah gaib, imani saja dengan iman. Akal kita ada kemampuan yang terbatas. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana caranya. Allahu a'lam. Baik, Fani, saya ambil alih ya Fani. Sikat ya. Baik, ini ada pertanyaan nih, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, makna dari Al-Quran bahwa Allah berada lebih dekat dari urat nadi, dan maksudnya ini bagaimana Ustadz, lebih dekat dari urat nadi, dan bagaimana kita tahu kalau Allah itu dekat? Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Kebanyakan ulama tafsir menafsirkan makna hadis ayat ini bahwa yang dimaksud dengan kami lebih dekat dari urat lehernya yaitu malaikat-malaikatnya, karena siak ayat itu menunjukkan sebelum dan setelahnya. Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah ia mengucapkan ucapan apapun kecuali di sisinya ada malaikat apa? Yang raqib dan atid, yang mengawasi dan mencatat. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat itu yaitu para malaikatur rahman yang mencatat perbuatan-perbuatan hamba. Lalu bagaimana kita tahu kalau Allah itu dekat Ustaz? Bagaimana kita tahu Allah itu dekat? Kita tidak tahu. Yang jelas Rasulullah mengatakan ya bahwa Allah mendekat kepada hambanya di sepertiga malam terakhir. Berarti di sepertiga malam terakhir Allah dekat kepada kita. Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah di saat dia sujud. Bagaimana Allah mendekat? Hanya Allah yang Maha tahu. Kita tidak tahu, dan Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bagi Allah itu mudah dan mudah. Wallahu a'lam. Baik, ini nggak terasa nih udah hampir jam 11 dan Ustadz harus segera pergi ke Cilengsi dikarenakan ada kajian. Mungkin ada pertanyaan terakhir Ustadz. Ini ada pertanyaan menarik Ustadz. Apakah Fir'aun itu juga percaya kalau Allah itu ada di atas? Fir'aun berkata kepada Haman, ya Haman ibni li sorhan la'alli ablugul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Berkata Fir'aun kepada Haman, hai Haman, bangunkan aku bangunan yang tinggi sampai ke langit, barangkali aku bisa melihat kepada Tuhannya Musa. Saya yakin Musa itu dusta.
Fir'aun tidak yakin Allah berada di atas langit. Berarti mohon maaf, saya tidak mengatakan bahwa orang yang tidak yakin Allah di langit sama dengan Fir'aun, ya. Tapi demikianlah keyakinan Fir'aun. Ya. Fir'aun, namun dalam ikhwatul Islam, dalam ayat itu tegas mengatakan, Fir'aun mengatakan apa? Hai Haman, bangunkan untukku bangunan yang tinggi, pencakar langit, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Ada apa enggak sih? Dan aku yakin Musa itu dusta, karena Fir'aun tidak percaya kepada adanya Allah. Tapi lucunya Fir'aun mengatakan, aku ingin naik ke langit. Untuk melihat apa? Ya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa. Fir'aun mengingkari sementara hatinya yakin kepada kebenaran Nabi Musa. Makanya kenapa ya Fir'aun minta pengen naik ke langit ke atas. Sebetulnya bukan karena Fir'aun menolak dengan hatinya, tapi untuk sebagai apa? Kesombongan dia. Makanya ya akhi, ya, mengingkari Allah berada di atas langit itu berasal dari keyakinan Fir'aun, bukan dari Islam. Bahkan ini menunjukkan bahwa keyakinan Nabi Musa itu Allah berada di langit. Buktinya Fir'aun minta kepada Haman pengen ngelihat ke langit. Dari mana Fir'aun tahu kalau bukan pemberitahuan dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Ya, dan sudah kita sebutkan tadi perkataan Ka'b al-Ahbar menyebutkan dalam Taurat, ternyata di dalam Taurat pun demikian, bahwa Allah di atas langit, di atas arasnya bersemayam. Wallahu a'lam. Berarti kembali ke fitrah ya Ustaz ya. Fitrah manusia itu kalau Robnya itu pasti di atas. Pastilah, ya, fitrah manusia, fitrah manapun juga. Yang bukti yang paling agung adalah ketika di saat mereka berdoa. Semua sepakat untuk berdoa menghadap ke langit. Ya, Allahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin untuk terakhir, untuk nasihat-nasihat bagi kita Ustaz, bagi kita yang mungkin ingin mengetahui atau yang belum mengetahui, ataupun nasihat-nasihat bagi kita untuk kita istiqomah kalau Allah itu ada di atas ars, gimana Ustaz? Nasihat saya buat saya pribadi dan buat kita semuanya, yang pertama, teruslah kobarkan semangat menuntut ilmu. Terutama antum-antum yang masih masa muda, semangat antum, kata para ulama, hendaklah yang pertama kali menuntut ilmu dulu. Jangan dulu semangat pergerakan, jangan dulu semangat ya, tapi semangatkan dulu ilmu, supaya kita bisa menjeimbangkan segala sesuatu dan menilai segala sesuatu dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan pula sebatas dengan semangat. Yang kedua, berakhlaklah dengan akhlakul ulama, ya, berupa ketawaduan, sopan santun, wajah yang berseri, yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, at-tabassum fi wajhi akhika sadaqah, tersenyum di wajah saudaramu itu sedekah. Perlihatkanlah keindahan Islam, perlihatkanlah keindahan sunnah. Jangan sampai kemudian sunnah terlihat seram gara-gara wajah anda yang seram. Ya. Yang ketiga, ya akhwat Islam, gunakan waktu-waktu kita semaksimal mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita hidup di zaman yang gadget menjadi sebuah tujuan. Bahkan sekarang ini Pak, kebutuhan primer orang pergi kemana-mana adalah apa? Power bank sama apa? Smartphone. Kayaknya kalau antum ketinggalan HP dengan ketinggalan istri, lebih kepikiran HP Pak daripada istri. Ya, HP ini, gadget ini, masya Allah, menyebabkan kita banyak waktu kita hilang habis, ngobrol sana sini, ngalor ngidul. Memang di sana ada manfaatnya juga, WhatsApp ada ilmunya, ya. Kalaupun memang antum mau seperti itu juga, ikuti WhatsApp kajian-kajian para ustadz supaya lebih bermanfaat, lebih banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Iya. Allahu a'lam, itu yang bisa saya
nasihatkan terutama buat saya sendiri pribadi dan buat antum semuanya. Wabillahi taufik. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya dan pemaparannya.